Budiman Sujatmiko masih aman-aman saja sampai sekarang ini. Kalau demikian, Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan merupakan calon head to head dengan Prabowo Subianto dari koalisi kekuasaan. Adu kuat nanti akan terjadi antara kelompok yang pro dengan rezim sekarang dengan kelompok yang pro perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Saya Bustami Narda. Tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa, semoga kita semuanya selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Tampaknya Budiman Sujatmiko, tokoh muda berpengaruh di PDIP, masih aman-aman saja sampai sekarang ini. Apa yang disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto meminta agar Budiman Sujatmiko atas perlakuannya mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto, baca pres dari Gerindra dengan nama relawan Prabowo Subianto Budiman Sujatmiko di Semarang beberapa waktu lalu. Hasto meminta kepada Budiman Sujatmiko agar dia memilih satu di antara dua opsi. Opsi itu pertama, dia mundurkan diri. Kalau tidak mundurkan diri, dia harus menerima dipecat. Itu pun tengah waktunya sampai kemarin hari Senin tanggal 21 Agustus 2023. Tetapi sekarang setelah hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, ternyata apa yang disampaikan oleh Hasto tidak ada. Konferensi pers tentang hal ini yang menurut Hasto akan digelar hari Senin kemarin, walaupun pers telah menunggu-nunggu namun tak ada. Dan hebatnya lagi, Budiman Sujatmiko tetap dalam pendiriannya. Dia tidak akan mundurkan diri. Dan dia tidak akan mundur mendukung Prabowo Subianto. Bahkan dia malah mengatakan apa yang dilakukannya ini tidak salah menurut garis partainya PDIP. Sungguh sangat mengejutkan. Tidak salah menurut garis partai PDIP, yakni partainya Budiman Sujatmiko. Sungguh aneh. Tapi dia bukan main-main. Dia punya alasan yang tepat. Katanya apa yang dilakukannya ini sejalan dengan apa yang disampaikan pada berbagai kesempatan tentang kriteria seorang presiden mendatang ini oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ini benar-benar Budiman Sujatmiko ini walaupun masih muda, tetapi kelihatannya sudah benar-benar matang berpolitik. Menurut Budiman, pada banyak kesempatan Megawati menyampaikan kriteria-kriteria tentang presiden mendatang ini. Dan itu ada pada Prabowo Subianto. Ketika Budiman Sujatmiko melihat kriteria yang disampaikan oleh Megawati ini ada pada Prabowo,
sah-sah saja kalau dia mendukung Prabowo. Inilah alasan Budiman tampaknya bahwa dia mengatakan sampai saat ini tidak salah menurut garis partai kalau dia mendukung Prabowo. Ini dalam kenyataannya memang sampai saat ini Budiman tidak dipecat dan Budiman pun tidak mengundurkan diri. Dan tentang pernyataan-pernyataan Hasto, Sekjen PDIP, terhadap Prabowo Subianto, kita melihat kalau tidak bisa dikatakan banyak, tetapi ada beberapanya yang kembali diralat oleh Ketua PDIP Puan Maharani. Contoh, ketika Hasto mengatakan bahwa food estate program Menhan yang disebut-sebut gagal itu, menurut Hasto itu adalah kejahatan lingkungan hidup. Berbahaya sekali. Tetapi kemudian diralat oleh Puan, itu kata Puan belum sampai pada kejahatan lingkungan. Ini salah satu contoh bahwa pernyataan keras atau serangan keras yang disampaikan Hasto ditarik kembali oleh Puan Maharani. Tentu jadi pertanyaan, ada apa ini? Melihat kepada apa yang disampaikan oleh Budiman Sujatmiko dan atas tidak adanya sampai saat ini sanksi yang diberikan oleh DPP PDIP kepada Budiman Sujatmiko dan ditariknya pernyataan Hasto yang keras terhadap Prabowo oleh Puan Maharani, membuat kita memunculkan analisa. Analisa kita antara lain bisa-bisa ini atau bisa jadi apa yang dilakukan oleh Budiman Sujatmiko mendukung Prabowo Subianto, dan juga mungkin apa yang dilakukan oleh Joko Widodo serta Gibran dan juga Effendi Simbolon yang kelihatannya terkesan mendukung Prabowo Subianto. Bisa-bisa ini atau bisa jadi ini semacam restu dari PDIP. Tujuannya untuk apa? Bisa jadi nanti PDIP akan bergabung dengan Gerindra. Kalau PDIP bergabung dengan Gerindra, melihat fenomena politik sekarang, Ganjar Pranowo dari PDIP bisa jadi nanti akan menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto dari Gerindra untuk capres. Karena itu bisa jadi ini strategi politik yang dijalankan PDIP dan Gerindra, yang di permukaan seperti ada pertentangan, tapi di balik itu ini memang strategi untuk menyatukan dua kekuatan untuk maju nanti di Pilpres. Kalau demikian, Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan merupakan calon head to head dengan Prabowo Subianto dari koalisi kekuasaan. Ini akan sangat menarik nanti. Kalau kita perhatikan, apakah koalisi besar yang diusung partai-partai besar dari kekuasaan ini akan membuat koalisi perubahan untuk persatuan dan Anies Baswedan akan gentar? Tampaknya tidak. Bahkan kalau kita perhatikan sekarang ini, inilah yang ditunggu-tunggu oleh koalisi perubahan dan Anies Baswedan.
Mereka sekarang sedang menunggu-nunggu kekuatan status quo atau pelanjut rezim sekarang akan dilawan oleh koalisi perubahan untuk persatuan dengan capresnya Anies Baswedan dari pihak pembawa perubahan. Inilah pula mungkin koalisi perubahan untuk persatuan dan Anies Baswedan berupaya untuk mengulur pendeklarasian cawapresnya. Menunggu dulu apakah benar-benar nanti Gerindra dan PDIP ini akan bersatu melawannya. Dan kita tentu akan semakin menarik melihatnya nanti. Adu kuat nanti akan terjadi antara kelompok yang pro dengan rezim sekarang dengan kelompok yang pro perubahan. Adu kuat nanti. Namun yang penting tentu KPU, Bawaslu dan penyelenggara pemilu lainnya harus benar-benar netral. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu